Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin olahan dari ubi ungu. Ini rasanya enak banget, unik dan menarik. Perpaduan rasa crunchy dari kulitnya dan isian yang lembut banget. Ini 100% cocok untuk jualan. Enak banget teman-teman, penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama panaskan panci pengukus. Nah, ini ada ubi ungu yang udah dikupas potong cuci bersih sebanyak 650 gram. Untuk beratnya sesudah dikupas ya. Kita kukus hingga empuk seperti ini sekitar 15-20 menit. Jika dipastikan udah empuk, tinggal kita angkat aja, pindah ke wadah. Selagi masih panas, nah ubi ungunya ini langsung aja kita haluskan. Boleh pakai cara apa aja ya. Kalau aku di sini pakai sendok nasi seperti ini, ditekan-tekan hingga benar-benar halus. Nah, untuk teksturnya kira-kira seperti ini, udah halus ya. Selanjutnya siapkan wok pan, masukkan ubi ungu yang udah dihaluskan. Ini api kompornya masih mati ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau boleh sesuai selera aja. Tambahkan juga garam, vanila bubuk, serta santan instan sebanyak 2 bungkus. Ini aku pakai kemasan yang kecil. Oke, kalau udah tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Ini api kompornya masih mati ya, kita aduk rata dulu. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, lanjut masak hingga kering. Jadi santannya meresap ke ubinya seperti ini. Jadi nanti ketika dibentuk nggak lengket-lengket teman-teman. Oke, kita sisihkan dan tunggu dingin dulu. Sembari menunggu isiannya dingin, kita buat adonan kulit. Di sini ada tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 300 gram. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur, margarin 100 gram yang udah dicairkan, serta air sebanyak 80 ml. Lalu tambahkan pewarna ungu secukupnya. Bisa disesuaikan aja untuk tingkat warna ungu yang diinginkan. Nah, tinggal kita aduk aja hingga tercampur rata, atau adonannya akan membentuk gerindil-gerindil pasir seperti ini teman-teman. Di sini aku lanjut ulenin pakai tangan aja biar gampang. Dan untuk airnya kita tuang secara bertahap aja ya, biar nanti nggak terlalu kelembekan adonannya. Nah, sambil kita ulenin seperti ini. Jadi nanti untuk jumlah air yang digunakan sesuaikan aja dengan kelembaban adonan ya teman-teman. Yang penting sampai bisa dibentuk atau sampai adonannya ini kalis ya, atau menyatu satu sama lain. Nah, kalau aku di sini pakainya sekitar 80 ml teman-teman, jadi pakai airnya semuanya. Lalu kita ulenin kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini, nggak lengket dan mudah untuk dibentuk. Oke, adonannya kita istirahatkan dulu sebentar ya. Boleh sambil ditutup. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita siapin untuk isiannya. Ini aku timbang sekitar 35 gram per 1 piece isian. Atau nanti kalau teman-teman cobain bisa disesuaikan aja untuk besar kecil dari isiannya. Untuk alas isiannya dioles dengan minyak agar nggak lengket ya teman-teman. Untuk tangan juga kalau bisa pakai plastik seperti ini agar nggak mudah basi kuenya. Udah, kita lanjut hingga selesai. Kalau udah selesai, ini siap untuk kita beri isian ya teman-teman. Tuh hasilnya sama besar kalau ditimbang. Untuk adonannya tinggal kita pindah aja ke alas kerja. Jadi tujuan adonan diistirahatkan agar lebih gampang dibentuk. Jadi lebih lentur gitu teman-teman ketika kita pipihkan. Dibagi-bagi sama rata aja. Kalau aku di sini 1 piece adonan kulit sekitar 20 gram. Dan ini juga aku timbang agar hasilnya sama rata ya. Nah, begitu seterusnya teman-teman, lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk adonan kulit dan isiannya udah selesai dibagi-bagi. Kita ambil 1 adonan kulit, untuk alas kerjanya oles sedikit minyak. Lalu kita pipihkan adonan seperti ini. Untuk adonan kulit yang lain ditutup ya agar nggak kering. Udah, tinggal kita pipihkan pakai rolling pin seperti ini. Untuk ukurannya bisa sesuaikan aja, yang penting jangan sampai putus adonannya. Tinggal kita pipihkan seperti di video ya teman-teman. Kalau misal nggak ada rolling pin, pakai botol juga bisa nih.
Oke, kita pipihkan kira-kira seperti ini. Lalu kita ambil satu isiannya dan kita gulung, rapatkan dan padatkan seperti bikin risol. Lalu di kedua sisi kita lipat ke arah tengah. Ini buatnya insya Allah lumayan gampang teman-teman, bisa untuk kreasi ide jualan. Dan untuk di bagian ujung tinggal kita oles aja pakai putih telur. Jadi satu resep di sini pakai 1 butir telur, untuk kuningnya untuk adonan kulit dan putihnya untuk perekat. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah semuanya udah selesai diberi isian dan ini siap untuk digoreng. Sebelumnya udah aku panaskan minyak secukupnya, pakai api sedang aja, dan kita masukkan adonannya. Udah, ini tinggal kita goreng aja hingga matang, jangan lupa dibolak-balik agar lebih merata. Untuk menggorengnya cukup sampai bagian kulit ini garing ya, jadi kayak goreng pastel gitu teman-teman. Jadi di sini aku bikin pastel gulung isian ubi ungu. Nah, kalau udah sedikit kuning keemasan, tinggal kita angkat aja, lanjut tiriskan seperti ini. Lalu kita goreng lagi adonan berikutnya, begitu seterusnya ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misal ada sisanya bisa disimpan di dalam chiller ataupun freezer. Nah, ini yang udah selesai ditiriskan, hasilnya bagus banget. Jadi bagian kulitnya itu benar-benar garing, crunchy, renyah banget. Walaupun udah dingin masih tetap renyah teman-teman. Dan ini siap untuk disajikan. Pastel ubi ungu, unik dan menarik, tapi rasanya beneran mewah, enak banget teman-teman. Oke, aku langsung aja mau cobain. Ini ambil satu. Tuh, bagian kulitnya beneran cakep banget. Ada jerawat-jerawatnya, menandakan kalau ini adalah sebuah pastel, tapi versi manisnya pakai isian ubi ungu. Tuh, isiannya full, ini beneran enak banget. Manis dari ubi ungu ditambah lagi dengan gula, kemudian gurih dari santannya, pokoknya mantul, enak banget. Lembut, bikin nagih. Teman-teman harus cobain ini di rumah. Karena di sini hasilnya lumayan banyak, jadi aku goreng ini sebagian aja, ada sisa sedikit nih teman-teman. Aku simpan untuk stok cemilan, tapi untuk beberapa hari aja cukup di chiller. Kalau mau lebih awet dan lebih lama, digoreng setengah matang dulu, simpan di dalam freezer, itu bisa lebih lama teman-teman. Dan kalau untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP, tambahkan stiker ucapan. Ini beneran enak, buruan recook ya. Terima kasih udah nonton video aku hingga akhir, jangan lupa subscribe. Insya Allah kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.